Hello everybody, how are you today? Welcome back to this channel, it's Fernando Shihab. In this video, we are going to learn about question tag. Di video kali ini, kita akan belajar tentang question tag. Masih bersama Mr. Shihab, English is easy to learn. Adik-adik, di video sebelumnya kita telah belajar mengenai asking for clarity atau ungkapan meminta kejelasan menggunakan yes no questions. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas pertanyaan yang jawabannya adalah yes atau no atau yes no questions. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai question tag. Adik-adik, sebelum pelajaran dilanjutkan, bagi kalian yang belum, silahkan like dan subscribe ya. Thank you. Adik-adik, kalian pernah kan melihat suatu kalimat yang di akhirnya terdapat pertanyaan? Jadi, ada sebuah pertanyaan pendek di akhir kalimat. Seperti, kamu sudah mengerjakan PR kan? Hari ini kamu sudah menyelesaikan tugasnya Bu Guru kan? Kemarin kamu tidak mandi seharian, iya kan? Seperti contoh tadi, di belakang kalimat ada pertanyaan pendek. Kalian pernah melihat pertanyaan seperti itu kan? Atau kalian bisa menyebut kalimat pendek ini dengan sebutan ekor kalimat karena letaknya yang berada di belakang. Nah, pertanyaan pendek tadi dalam bahasa Inggris disebut question tag. Jadi, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, pada intinya kalimatnya adalah sama. Ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi, question tag adalah sebuah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir kalimat atau pernyataan. Untuk membuat kalimat question tag, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam question tag. Di antaranya adalah poin 1 sampai poin ke-8 ini. Langsung saja kita bahas ya adik-adik. Yang pertama, jika kalimatnya positif, maka question tag-nya harus negatif. Contoh, we study English, don't we? They are students, aren't they? Kedua contoh ini menggunakan kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak bermakna negatif atau tidak bermakna no atau bukan atau tidak. Bisa dilihat ya adik-adik, kalimat ini adalah positif. Jadi, jika kalimatnya positif, maka question tag-nya harus negatif. Bisa dilihat ya adik-adik, ini adalah negatif. Question tag-nya adalah negatif. Kenapa disebut negatif? Karena mengandung kata N, koma atas, dan T. Ini adalah kependekan dari not. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka maknanya adalah we study English, don't we? Kita belajar bahasa Inggris kan? They are students, aren't they? Mereka murid, ya kan? Seperti itu ya adik-adik. Jadi semua question tag di sini bermakna ya kan? Kan? Seperti itu. Selanjutnya kita bahas poin nomor 2. Jika kalimatnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Poin kedua ini adalah kebalikan dari poin pertama. Langsung saja contohnya. We don't study Arabic, do we? Kita tidak belajar bahasa Arab kan? They are not teachers, are they? Mereka bukan guru kan?
arti question tag-nya tetap sama, yaitu kan. Kemudian susunan kalimatnya juga sudah sesuai dengan pola, yaitu jika kalimatnya negatif, nah ini kalimatnya adalah negatif karena ada NT-nya tadi yang sudah Mr. Siap jelaskan. Selanjutnya question tag-nya pasti positif. Ini kalimatnya, ini ekornya atau question tag-nya. Selanjutnya poin yang ketiga, negatif question tag harus disingkat. Contohnya masih sama yang tadi ya adik-adik. Question tag ini yaitu don't we dan aren't they, ini adalah singkatan. Jadi asalnya adalah do not disingkat menjadi don't, sedangkan bawahnya are not disingkat menjadi aren't. Jadi question tag yang negatif harus disingkat. Next, poin yang keempat, menggunakan pronoun. Contoh, Aisyah reads a book, doesn't she? Contoh pada kalimat ini adalah Aisyah reads a book. Subjeknya adalah Aisyah. Aisyah reads a book. Maka question tag-nya harus menggunakan pronoun, yaitu she, karena Aisyah adalah dia perempuan. Jadi question tag-nya harus berupa pronoun, yaitu she. Contoh lagi, Aisyah and Mirza read the book, don't they? Subjek pada kalimat ini adalah Aisyah and Mirza. Karena di sini subjeknya adalah dua orang atau lebih, maka question tag-nya harus menggunakan pronoun they. Oke, next. Poin yang kelima, menggunakan modal yang sama. Adik-adik, dalam ilmu tata bahasa Inggris, modal bukan bermakna uang, tetapi modal di sini seperti will, would, may, can, must, should, dan lain-lain. Jadi jika kalimatnya menggunakan modal, maka question tag-nya harus menggunakan modal yang sama. Contoh, Mirza can sing an English song, can't he? Pada kalimat ini menggunakan modal can, maka question tag-nya atau ekornya harus menggunakan modal yang sama, yaitu can't. Meskipun modalnya sama, question tag harus menyesuaikan dengan kalimatnya. Di sini kalimatnya positif, maka question tag-nya adalah negatif. Selanjutnya poin ke-6, menggunakan auxiliary verb atau to be yang sama. Auxiliary verb seperti have, has, had, dan lain-lain. Sedangkan to be seperti is, am, are, was, were, dan lain-lain. Contoh, we have finished the homework, haven't we? Ini adalah contoh yang menggunakan auxiliary verb. Jadi pada kalimat awal ada auxiliary verb berupa have, sedangkan question tag-nya juga harus menggunakan have. Contoh berikutnya, you are from Indonesia, aren't you? Contoh ini adalah yang menggunakan to be, yaitu are, sehingga question tag-nya juga harus menggunakan to be yang sama, yaitu are. Artinya adalah kamu berasal dari Indonesia kan? Oke, selanjutnya poin yang ke-7, kalimat tanpa menggunakan auxiliary verb. Contoh, we go to school, don't we? She has many books, doesn't she? Contoh pada kalimat pertama tanpa menggunakan auxiliary verb. Jadi question tag-nya menggunakan do, did,
atau does, mengikuti subjeknya dan tensesnya. Untuk contoh yang kedua, she has. Has di sini bukan auxiliary verb, tetapi verb. She has many books, doesn't she? Dia mempunyai banyak buku kan? Jadi has di sini bukan auxiliary verb, tetapi verb, kata kerja. Seperti itu ya adik-adik. Kalian bisa ulangi videonya lagi supaya kalian benar-benar paham. Selanjutnya masih ada banyak lagi yang perlu diperhatikan dalam question tag, seperti kalimat ajakan, kalimat perintah, subjek menggunakan somebody, nobody, dan lain-lain. Nanti akan Mr. Sia bahas di video pembelajaran berikutnya. Well done everybody. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke sosial media kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. That's all from me. I hope it's useful. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next lesson and bye-bye.